Kesempatan yang berbahagia ini Allah banyak melimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kami ucapkan selamat datang di tempat yang berbahagia ini. Apabila kami tim dari pusat kami bersepuluh. Tapi kalau beliau mengatakan ini kan soal warga pengen bersama ini udah. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, untuk mengawali ini, Mas Yogi, saya bisa ditampilkan namanya Mas di slide-nya. Baik, jadi saya mohon maaf, saya tak berdiri sebentar ini. Karena ini tadi Pak Adi menyebutkan Sumatera, Lampung Raya dan Sumatera Selatan. Karena wilayah 7 itu Subaksel, Sumatera bagian selatan. Saya sedikit tahu karena saya pernah di Lampung 3 tahunan. Jadi ini wujud dari kami yang dulu Mas backgroundnya yang bukan. Saya ingin membangun teman-teman semuanya semangat dulu. Ini yang paling jauh mana? Yang paling jauh? Yang paling jauh? Palembang. Dari sini berapa? Yang paling atas Mas. Paling atas Mas. Yang paling bawah ini Mas. Saya minta berdiri semua biar semangat. Saya buat saya buat biaya khusus buat kamu. Kalau saya mengatakan Lampung Sumsel, nah ini kurang Sumsel ini. Lampung Sumsel, kita mengatakan guyub rukun, maju bersama, bisa, sukses. Siap. Saya ulang. Bagi sana melihat sana. Lampung Sumsel, guyub rukun, maju bersama, bisa, sukses. Yuk kita coba lagi. Lampung Sumsel, guyub rukun, maju bersama, bisa, sukses. Oke, sekali lagi. Lampung Sumsel, guyub rukun, maju bersama, bisa, sukses. Terima kasih, silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi ini kita akan membicarakan tentang materi pertama. Dan insya Allah nanti sampai malam sanggup ya? Jauh sanggup. Jauh sama jauh insya Allah sanggup. Baik, pada sesi pertama ini kita pengen menyampaikan tentang materi tentang roadmap pengembangan bidang ekonomi. Saya katakan nanti tidak keliru, ada yang bidang bidang ekonomi. Jangan keliru Bangkok ya. Jangan keliru Bangkok, bidang ekonomi. Iya, nanti saya. Yang pertama, roadmap pengembangan Bikon insya Allah akan disampaikan langsung oleh beliau Ustadz Adi Nugroho, dan jadi beliau sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana pengembangan ekonomi gitu ya. Nanti silahkan di-explore. Kurikulum beliau nama DRS Purwono Adi Nugroho, S1 sebelum UGM, kemudian S2 Administrasi Literasi Persidangan Jakarta, dan beliau riwayat pekerjaannya luar biasa banyak, mulai dari HRD di salah satu bank, kemudian HRD di beberapa pabrik batik di Solo, kemudian beliau juga salah satu general manager di Batik Terkenal Solo dan Hati, cukup lumayan. Kemudian beliau juga tidak betah melukong, buat sendiri perusahaan namanya Batik Adikerto 2011 sampai sekarang. Walaupun beliau tadi mengatakan kena dampak dari yang rambutnya putih, krem itu, nanti biar jelas sendiri. Yang terakhir, beliau ini merintis ekspor kayu balsa ke Cina dan luar biasa.
Jadi semangatnya luar biasa. Orang tahu peluang langsung diambil. Ketika batik agak sedikit tiarap, bagaimana dia tegak. Dan ini luar biasa nanti. Dan insya Allah beliau ini ngaji di MTA sejak aktif 94. Dan yang tidak kalah pentingnya, beliau ini perintis dari bidang ekonomi MTA. Sudah dirayu puluhan tahun oleh Allah, setahun baru belum mau. Alhamdulillah Covid mau. Terus kami di Jogja diajak, pokoknya tunjuk kamu harus mau. Dan alhamdulillah sampai sekarang begitu. Ketua Bidang Ekonomi MTA. Baik, waktu sepenuhnya barangkali nanti langsung dialog gitu. Mumpung beliau waktu di sini, kami serahkan untuk Pak Adi untuk menyampaikan terkait pengembangan di Kota Depan. Monggo Pak Adi. Kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya revisi satu dulu. Dengan sanggup sampai malam saya nggak sanggup. Saya harus 3, 4 mungkin ya. Jadi gantian. Karena dengan ber-185 aku izin ya. Nah, jadi kalau tadi saya disampaikan tentang CV saya itu bukan kok riak ya, cuman apa saya memang berat duduk di sini dan bicara tentang ekonomi. Karena nanti ada satu hal yang lucu. Teman saya akrab ini dokter Kusnadi, ini dokter tapi nggak pernah bicara tentang kesehatan. Bicaranya tentang pupuk, tentang peternakan. Ya sehingga orang tanya, loh kompetensimu apa dokter? Ini nyuntik pupuk, cenggolnya yang kenal lah itu ya. Ini bicara tentang pupuk, ini kompetensi. Tapi terang ternyata bagaimana beliau punya peternakan sampai 3.000 kambing dan seterusnya. Oh baru percaya, ya enggak lah dunia. Jadi kalau istilahnya ada satu tulisan bidan, ya, itu berarti kalau orang ke sana itu bukan kok operasi tun, tetapi mau melahirkan. Nah kalau saya sekarang ini bicara tentang ekonomi, tabungan usaha Pak, buatan, betul di usaha bicara ekonomi, begini apa? Wajar betul? Wajar enggak? Karena nanti saya takon bikon saya, penjenengan diparingi dawuh nyekel bikon daerah ini, kira-kira di usaha apa? Luar biasa. Podo karo aku. Sip. Ya karena itu bukti. Lho kok yang gitu, tokoku 15, bangkrut kabeh. Apa paling kan jauh. Berarti setelah usaha perkara nasib itu ngapain gitu ya. Ini itu yang kalau tadi sempat dibicarakan itu karena saya memang ingin memberikan satu keyakinan bahwa saya memang berhak untuk bicara tentang bidang ekonomi ya. Selain kalau bicara tentang sekolahnya sebetulnya enggak cocok. Kalau saya psikologi ini sebetulnya mesti wanita. Jangan bilang orang cocok, jangan lah. Berarti aku akan ngatur loh, banyak orang. Ya, cuma memang di psikologi itu ada bidang industri dan pemasaran, saya masuk di bidang itu. Dan tidak saya memang pekerjaannya di masa tanggal ya. Sampai saat ini saya juga suka pasar dalam negeri, saya sukanya pasar luar negeri. Tadi selesai ganti kayu ya, biar karo Trump mau pateni aku ya apa aku ngalu Cina ya, musuhmu ya. Karena kalau teori perang kan musuh dari musuhku adalah temanku. Musuhmu siapa? Cina. Ya wis saya Cina karo Cina ya. Padahal Mas Dulu tahu bagaimana saya benci sama Cina. Kalau sekarang ini udah berpikir karo Cina. Jadi nek benci nek gedenya aja rasa terlalu. Jadi awalnya alay. Jadi nyanding itu saya tuh nyanding ini salah satu bayar saya
datang ke Surabaya, adiknya ayo ketemu, waduh Raiso, aku kudu ngurusi orang 200 gitu. Pasti yang mau buka mereka ekonomi mereka pengusaha semua. Ya beliau tertarik malah. Nah yuk, berarti umatmu akeh banyak. Ayo tanam balsa, tanam pohon balsa. Karena teman saya punya 10.000 hektar tanah yang mau ditanami balsa. Kalau umatmu berkehendak, wah ini Papua, cilik umatmu ini Papua ini. Segede nih Lampung, Lampung sampai ditagi gajah jadi. Ya. Ini bangsa ini luar biasa kalau kita sedikit ini saja. Dan ini bisa kita keluarkan menjadi usaha-usaha penjenengan. Pasarnya gede banget. Kalau sekarang ini Cina mempersiapkan mobil listriknya menggebu-gebu seperti itu dan menyerang yang habis-habisan, yang namanya BYD, yang namanya Chery, ngabisin mobil Jepang untuk mobil listrik, ngabisin mobil Korea. Sekarang dia lagi menyiapkan nanti baterainya, selnya, mobil listriknya tidak pakai nikel lagi yang berat, tapi pakai arang kayu balsa. Itu sudah dimulai dari sekarang 10.000 hektar tanam di balsa. Itu dalam rangka nanti prospeknya itu dipakai untuk baterai mobil listrik seluruh produknya Cina. Nah ini cuma itu saja. Kalau saya cuma ngambil sedikit saja. Ambil sedikit saja. Saya diberi jatah 10 kontainer sebulan. 10 kontainer sebulan. Pertama kali begitu saya dikasih BOI manimu piro, 20 kontainer stasi kemudian ya sudah, berarti PO 10 kontainer sebulan. Orang, lagi loh, telu. Saya ngomong telu, ditulis telu doang. Telu sasi agak ngirim siji. Lah ya kok orang ngerti ilmune, orang duwe apa-apane pabrik kan duwe iki randi pokok wani. Wis aku dari suppliermu. Ayo Mas. Tak kayak IPO kamu gawe apa nyambut gawe setelah kita kayak IPO nyambut IPO butuh DP para aku suka duit biasa orang butuh DP orang ya wes begitu barangmu melebu kapal bayar tapi dia betul satu kontainer jadi saya ngomong misalnya kapal dua begini oh iya saya suka transfer. Ya kok enggak, biasanya saya main Amerika ini kan dolar toh. Rekening saya kan dolar. Lalu enggak tak ubah punya rekening yen. Tak bayar dolar apa yen? Menurutku apa naik? Yen, ya wis yen. Nah rekeningku. Rekening yen, dia bayar yen lebih dolar saya. Berarti saya kena konversi dari yen masuk ke dolar. Padahal saya cukup kudu rupiah. Ya. Jadi saya kena 2 kali konversi, yennya dia masuk rekening saya tidak TK dolar, rugi wes rugi. Jak dipokoknya dolar 5 tak TK rupiah. Nah hitung-hitung itu sak transferan saya kena ya cuma 4 juta itu kecil, cuma sekitar 4 juta. Nah yang berdua yang lagi kondisi ini kami itu. Ya saya ini saat ini juga buka rekening dia. Nah ini saya menceritakan bagaimana pola pikir satset dari pengusaha itu satset terus mani, pokoknya kalau kesempatan mani. Yang kedua, kalau menjadikan jadi pengusaha jangan mikir produksi. Saya nggak pernah mikir produksi pabrik rambut kayu. Saya sih ngomong nggak besok kali balsa podo kayaknya yang nggak tahu ya kayak balsa kok pengen bayarnya ngomong aku butuhku ya 20.000 kontainer per bulan. Saiki aku lagi duwe kok Indonesia 700 kontainer sebulan. Kowe kira-kira telu. Tapi bagi mereka hal seperti itu nggak masalah. Jadi itu yang membuat saya optimis. Pasarmu gede, yang kesini beres urusannya. Dari mulai sekarang cari mesin. Tapi ya aku duit ya.
Nek lan itu saya kan punya UBS. Pak Kolit telepon Pak Kolit kalau rasa UM besok turun Pak, besok turun. Tapi mana tanah tadi? Tetap jalur tanah ini. Jadi mengaku ketemu. Jalan optimis berani selama pasar bagus. Jadi kalau usaha itu pasar bagus, wilayah produksi gampang. Ini produksi itu bagus, orang di pasar kira-kira biar wes keberacun goreng ayam, dadi stok ayam enak ini. Ning orang di pasar kira-kira biar pasar ayamnya dari juta apa enggak? Terus ini tadi pasar. Nah bapak-bapak, teman-teman anda, ini mengawali ini hanya untuk memotivasi saja. Saya cerita pengalaman berarti saya mengalami. Dan jangan dikira langsung mentok. Saya 3 kontainer ini sudah saya hitung dari payment saya itu rugi 120 juta. 3 kontainer ini. Padahal hitungan awalnya 1 kontainer berarti bukan 10 juta. Jadi 3 kontainer mau duit ruginya 120 juta. Neng hasil akhirnya rugi 128. Maka saya putus asa, istiqomah harusnya. Ya. Apa yang salah ini? Sholat saya, takwa saya pada Allah, tawakal saya, istighfar saya pada Allah. Ya. Kemudian infak saya pada Allah, gerak saya pada Allah, sholat saya pada Allah. Ini evaluasi semua. Dan ternyata berposo itu orang tahu sebenarnya sih. Ya tambah banyak banget. Sama sudah pada nyawa belum? Udah, saya baru siji. Nah, ini murah mati, ini murah mati, murah mati. Ya jelas-jelas mesti rugi dunia. Ini dievaluasi seperti itu. Nah Bapak, di divisi bidang ekonomi ini teman-teman juga harus tahu sebetulnya sudut pandang kita ke depan sebagai visioner itu apa? Mewujudkan sinergitas itu penggabungan sinergi yang mensinergikan diri ekonomi umat yang tertata maju, kuat dan mandiri serta beragam nur karimah. Ini adalah garis besar frame. Kalau kita bergerak itu gulnya itu mewujudkan itu. Dan terus bagaimana nanti misalnya perekonomian Lampung, sumber daya ekonomi di Lampung bisa menyebar ke Solo. Ya. Ini ada Lampung ini pisang. Kamu terus begini orang ini Jesok begini. Bukan pisang ada. Keripik pisangnya terkenal karena kalau saya dulu dari Pahawan, pisang Pahawan ya, saya sempat nginep di Pahawan 1 minggu. Ya. Terus pulang itu oleh-oleh keripik pisang ya ada rasa coklat ada. Ya, saya cuma keripik pisang. Di Solo saya bagikan teman-teman, senang banget. Ya mungkin karena gratis ya. Karena baru saya ini di dua kami ini kira-kira pulang stok. Ini pulang dengan kondisi online sekarang ini cepat banget. Ya pakai speed courier itu cepat nggak masalah. Sekolah Lampung Rono udah nggak ada batas. Kira-kira ini satu jam orang. Banyak betul ya. Kira-kira bisa lah ya. Tokoku sekarang kita punya tokoku. Ya. Ada nggak teman-teman Lampung yang buat keripik pisang yang bisa dijual? Akan pagi, pasar nanti 20 orang. Ya. Nah ini sinergi namanya. Potensi di Lampung bisa kita tarik di sana. Nah kopi Lampung sudah ada. Padahal tadi picen ya, mulaan kopi Lampung ya. Ya, mulaan kopi Lampung. Tapi saya ngomong, aku wis doa ya Pak. Dan Pak diskon botol kopi, koyo ini mentolong. Ya nanti saudara kita aja Pak kontak personal. Oke, nanti kopi Lampung. Ya. Karena kopi sebulan masih kuat. Dan tidak mencinta kopi. Nah ini sinergi.
Kemudian yang dari Solo apa yang bisa dibawa ke Lampung? Batik, daster murah, daster itu 105 sekarang. Sampai saya ngitung sebagai produser batik itu ngitung nggak lebih. Kok bisa? 20.000 dari daster. Ya pancen orang gulung kan. Ya daster orang gulung kan pancen. Orang gulung. Kok bisa tetap mlebu 105. Dan saya ada saudara ngaji kita dan bikon kita juga di Solo, Mas Mariono. Kalau misalnya gudang daster itu penterune ruang konsepnya kalah ekspor juga. Itu daster kok loh itu. Dan kalau saya tanya kok iso dastermu bodoh 105, nah mau ditambah lagi 108 saja saya bisa apa? Lebih itu. Yang gulungan kok gara nganggo isoran ini mau tangan bodoh. Ya ternyata mereka punya ilmu, saya nggak ngerti lagi. Print-printannya bagus, daftarnya bagus, long buktinya lah. Nah, dasar bapak kesini nanti sini ada pengusaha. Wah, nggak punya modal, modalnya kemauan, ya. Sama pasar. Ngerti pasar, ngerti kemauan, duit gampang, tepat duit. Penjenengan kalau jadi pengusaha, kalau main berkutat orang duit bukan pengusaha. Bukan pengusaha. Dia kemauan duit, ngerti pasar, ngerti. Di pengusaha itu jadi duit tetap dulu. Terus sinergitas itu. Kemudian misinya nopo, kira-kira kemudian tugas-tugasnya apa? Ya, yang menjadi tugas misinya itu apa? Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi baru di daerah. Mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi di daerah. Kalau penjenengan ngerti, ingat dawuhnya Al-Ustadz ya, ini pengenalan jika memang dasar-dasar. Nah iso aja nanti ana sedulure dhewe sing ora iso maaf. Betul. Saya ikut mendengarkan laporan seluruh perwakilan aku juga tahu tidak ada. Wah, APK. Dan ini kok doang menawi maem saged. Ning SPP anak kula mandek 3 bulan. Kontrakan dia kula mikir sesuk kudu pindah nek mboten duit. Terus mboten. Listrik kula besok dicabut Pak niki. Terus kita itu baru level paling dasar pengentasan kemiskinan itu umat bisa makan. Tapi kan masalah hidup tidak hanya masalah makan. Terus betul. Ya maami awake dhewe wis saben dina dolane mesti wareg kok. Esuk nggone si wulan. Sawan mampir rono, nyepet dadak lho itu. Oh, ya romo to. Lah piye aku sedina mangan metu. Lah ora nyambut gawe gitu. Nek mangan gampang. Asal duit urusan mangan kalau gitu-gitu. Lah piye to? Lah kuwi dolan. Nek aku piye yo. Gak dolan mangan jalan sampe melu. Jadi kita itu kalau sama saudara gimana? Kayak mangan, piye wis mangan? Aku rene iki gak pengen. Aku bisa mangan apa ora? Lah ya aku bisa mangan. Akhirnya iso mosok ya aku iso kok rancak. Ayo, terus ya. Pengen kita ada ini. Wah, sedekah yang paling baik. Oh, bagaimana orang? Lah iya, ayo. Aku sekarang. Dia betul. Ya sudah, orang apa itu yang penting dari ya saya sedekah mata. Kini dia tampil di alon-alon dua lirik sak cetik rapet baik. Kono telap. Ya ora apa-apa masa ya di sopan santun yang ngomel wong. Kalau ngomel dulur dhewe. Jadi ini kita itu mendorong tumbuhnya pelaku ekonomi. Nah kita selaku Bingkonda itu punya subjek dalam hal ini sekarang. Ada 3 subjek yang menjadi tugas pertama dengan nanti kerjasama dengan perwakilan dan nanti bisa menjadi satu pengentasan pertama. Ya subjek penjenengan itu pertama adalah warga-warga yang tidak punya pekerjaan tetapi sudah di luar usia produktif. Besok saja langsung.
Sampun kalau saya masih produktif loh ya, jangan dicepat kita oh jadi tanam sudah produktif malah lansia, eksportin lah. Tapi orang rugi ya Pak. Nah, ini kan harus jangan di luar usia produktif. Itu kalau penjaringan kalsi pancing pun mbak, nah kira-kira ini lo ngider kayak gripek ini sedang mungkin itu hasil alhamdulillah aku ijen kan gopo apa kemudian mungkin kita gopo gripek sing dodol nang ndi malah mulai gripeknya ditinggal ali. Nah ini usia saya yang sudah ada itu dikasih pancing nggak bisa dikasih apa? Nah ini nanti dengan datang bicarakan dengan ketua perwakilan bahwa mereka harus kita selamatkan. Memang tidak menumbuhkan perekonomian, tetapi menyelamatkan mereka ya, supaya masih bisa dapat itu. Ini nanti masuknya ke bidang sosial. Ustaz Rizali Sekeri Rawuh Niki ini kan juga pakai nih loh tontonan nih. Niku masuk ke Ustaz Rizali nanti dibuatkan scan di sana. Kan yang sekarang ini baru ada kan dan sosial itu kalau tidak salah yatim piatu ya. Jadi perwakilan kalau yatim piatu tidak ya yang dapat biaya pendidikan. Nah kita nanti mengusulkan itu bukan berat mengusulkan itu. Kemudian yang kedua warga-warga kita yang kehilangan pekerjaan, nggak punya pekerjaan. Yos, tani nikah sekarang jalan. Nah zamanku, oke. Nah sekarang jalan. Pemuda sekarang ini orang senang nikah gitu. Ya, nah diulang bapak ekor nikah mungkin. Siapa itu ya gitu, betul nggak? Ya. Kayaknya ya itu hal yang baik atau yang enggak ngerti. Tetapi kalau sampai terlanjur seperti Jepang sampai nggak mau nikah, sampai sekarang ini membuka proyek orang boleh datang ke Jepang, dikasih rumah, dikasih duit, dikasih lahan, dikasih pekerjaan supaya ngisi pulau Jepang. Karena berkurang, orang tahu melahirkan yang mati jelas, gitu. Nek melahirkan atau kudu obah, kudu yono itu orang lanang. Nek mati orang perlu orang itu lanang, mati gitu. Sesuai jadi ini betul. Kalau jenengan mau ke Jepang ada lagi. Sekalian ngasih putra boleh dapat bantuan. Kalau nggak salah per bulan hampir 14 juta. Ini mereka goreng dulu ya. Neng kalau kayak rumah masih kosong-kosong mau itu mati dulu. Lalu kini atau sudah memang tak kendel lah. Biasanya rumah lagi tuku. Mungkin Jepang menganggap beres milik. Ini betul agak ya kalau mau kesal ke Jepang. Kurang perlu Cina bahasa Jepang. Lalu dia mau Cina. Nah itu yang kehilangan pekerjaan. Kemudian keluarga muda yang belum punya pekerjaan. Ini menjadi sasaran perhatian untuk mereka. Yo mas, itu sudah dibujuk, masa yang melu mau keluar. Kalau ya usaha dia, usaha nomor tempat itu tentu dengan bangganya. Isinya ini menolak. Ini bisa tidak makan, lagi lah. Ini harus pendidikan kita itu kasar di dalam ini dimotivasi di yang ayolah silaturahmi kita lagi biar ngerti iya maksud dulu sih tetap dibakar ya nama tabak kayak gorengan kayak ayam fried chicken ya saya ini namanya fried chicken dicelok terus garing saniki orang yang garing crispy boten hari ini modelnya crispy dicelok jadi rata ngomong sitrek ya ricis niku ya hanya ditetapkan celok dia mikrodon anggo harus bingung, tak cepat berbagi, tak cepat PPE, kita akan mengajari
Jadi ngajari kowe. Ya tak cepake kabeh. Terus ayo sing dodol kowe nek pengen nomor duit ya percuma. Kalau aku sing pakai gerobak kita sampai kita masak terus ini karena undi hasilnya ya. Orang aku ini apa bukan ekonomi, ini perampok. Gitu. Saya di situ digarap, mau bukan busuk. Maka butuh inilah Pak, sekitar 5 juta satu anak ini mau bersihkan. Tak konstruksi tak kayak kotak ini saja kan. Karena kami berapa terjejol kayak sok kasih tidur. Mungkin itu orang bodoh kasih itu betul. Ini jelas kira-kira. Ini dulu satu-satu saya lepas. Jangan kasih contoh-contoh konkret. Ya, nanti kita punya saudara yang membuat keripik telo sampai iso betul sehari 5 kuintal. Apa nggak mau banyak? Keripik telo kok bisa 5 kuintal. Ada rasa bawang, ada topping cheese, yang macam-macam mas. Belum ada keripik telo rasa durian, saya belum. Ini rasa teri, rasa terasi udah ada semua. Ada saudara kita yang bagi PHK. PHK ini biasanya 3 minggu jering. Seminggu saya senang rakyat serapo, pokoknya udah mau saya di sana begitu seminggu langsung jering aja. Tidak bulan ngaji rasa-rasa. Nah itu tugas penjenengan dimotivasi. Iya dong, biasanya kami ngomong ini bulat itu nanti. Nek yang bulat itu aku bertanya bulat. Kenal kira-kira kita yang ini kira-kira gowo dagangan ini tak kayak gerobak tutupan kocok kayak kelipingnya dibuka itu lah. Ada nggak di sini pedagang keripik telo yang pakai gerobak ada kacangnya itu? Nah banyak. Ya seperti itulah. Itu berarti kan sudah ada yang membuat itu tinggal kita. Biar tak ada tinggal kayak betul. Dan sini bapak dewi yang kurang jatuh. Mesti tak kayak gini. Bersyarat, nah iso, yo, oke. Ada yang senang tani, ada yang senang pertanian, ada saudara kita itu urip dari kangkung dan bayam, dari lahan di belakang rumahnya. Ya bilang urip dulu ya, urip itu berarti murub itu berarti obat bergerak dan hidup. Ya, jadi rapatlah sambat sekolah anak lancar, atau di sini SMA yo bayar atau cuma hidup dari kangkung dan bayam. Nah, ketahanan pangannya luar biasa. Lombok sebelahnya ternyata sementara juga itu. Nah, mono karena juga benih Pak kalau ini susul ke bikon Pak benih ini lah 3 juta cukup salah. Ini untuk keluarga yang kehilangan pekerjaan. Sekarang yang punya usaha ning macet nonton boten? Ngali tak takoni usaha sing sukses serono awas. Berarti ndelik iki karo wong macet biasane ngene iki. Jadi ada sudah ketiga tahun yang tadi memang tidak bekerja tapi sudah tidak produktif. Yang kita janda-janda, ya, bukan janda muda, janda ya, moral. Tapi terus kemudian ada yang kehilangan pekerjaan PHK atau pulang kemudian punya pekerjaan. Ya. Terus kemudian yang ketiga ini sudah punya usaha tapi mampu. Dodolan sayur di rumah apa ya namanya apa ya pedagang namanya apa ya? Bukan kelontong itu yang banyak lagi kalau sekarang ini kalau di Solo banyaknya pakai sepeda motor. Ya saya keliling Pak, saya keliling.
Tapi itu di depan rumah, pakai lapak, pakai meja, terus ada gereh macam-macam tahu dibuka gitu. Nanti siang udah nggak ada. Ya. Tadinya ya melaku terus loh kok saya sidik saya dagangan sidik saya dagangan sidik. Alani ya kan. Lebih toh Mas asing itu bujuku tak selesai. Celok takoni. Kangge wis bergo munda sing ngene sing loro sing ekonomis modalis sing cara pola. Boten iso ibu dagang. Nek kira-kira disunting kan dengan ya belum bisa dino sayutan cukup sayutan bisa sayutan buat pakai bayar bisa tak belum mas nah sayutannya jadi rokok ditakoni sih sayutan kira-kira menambahkan konten Banten Inggris kayak sayutan kira-kira sama punya insyaallah beres di duwe subjek iki kan duwe sasaran yes usul kan go sayutan dan dicoba. Jadi dagangan lebih mikirlah dari keramik lebih. Bagaimana lebih bandingin apa nih lo? Dapat saya kamar tamu ini keramiknya aja lah. Tapi orang mungkin hasil oke nih lah, mesti jelas kesalahan benar. Itu saya kasihkan contoh pekerjaan yang paling sederhana. Saya bilang sederhana karena saya cuma ngomong. Ini nanti bagi pikun itu berat banget. Kita terus betul. Saya pengalaman ngurus ini di Jawa, Mas Dur ngurus ini di Jawa. Mas Dur, setelah DPS kita sudah keluar berapa? 750 juta, sing bali gitu. 75 juta, sing ilang pinten? 750 juta kurang lebih sudah kita kucurkan. Kopi konda di Jawa, namun buatan pakai itu, jadi 100 balinya 1 sen. Yang jatuh busuk posisi nombor ini apa? 1 sen. Ini satu bukti bahwa bukan hal yang mudah, tapi sulit. Yang namanya memotivasi, kemudian memfasilitasi, memotivasi dan menginisiasi. Nek panjenengan ora sinau tentang pasar, ora akeh silaturahmi, tidak punya network, panjenengan akan mencarikan solusi. Terus bikonda itu harus selalu belajar. Ya. Sederhana. Kondur ngaji, kalau dodol gorengan ini setelah tahun orang mati ternyata. Orang mati usahanya loh wong. Berarti kan saya hidup ya. Apa rahasia? Ngobrol di situ pahitan duit 2.000 itu tahu lah. Orang itu 2.000 saya kira orang arti ini nanti tahu sih. Bawa sisi tahu sisi tahu gitu. Saya tahu. Tahunya siji, bawaannya siji memboyongnya 20. Padahal sekarang ini memboyong. Diri bangunnya ra kroso ya. Niku lho Mas Romboy niku lho loro sing dimpon pun 17. Jadi dia ngobrol apa? Wah, dia kan biasanya ini harus tahu secara psikologis. Orang itu suka cerita tentang dirinya sendiri. Jadi dengan kan SD itu ya di sini sudah ya sudah. Nah ibu-ibu jemput nih ceritanya mesti cerita cinta. Betul cerita orang liya. Betul jarang nih kita kan betul ento. Ning cerita tentang dirinya. Sampai aku biar lagi cucu saya kira dia belum sambil bareng. Dijak sholat dia ambil bareng. Ya. Nanti niku nek dikandani main tuh. Ya mbak ya begini lagi. Coba sos bisa. Kowe ngomong tok gampang. Cerita tentang dirinya sendiri. Pramila kalau penjenengan nanti jadi bikonda ini teman-teman bikonda. Saya geretak gitu. Kalau orang dodol, nah ini anak ya es tebu nggak tahu. Di mana ada tebu nggak? Es tebu ya. Yang tadi pakai kaca itu loh kayak akuarium tapi nggak ada ikannya. Karena ya banyak yang bisa hidup dari itu. Terus tinggal itu
tujuan penjenengan itu penyembuhan perekonomian kita orang terus kultur kasih duit pabrik, orang di pabrik sepatu, orang bengkel malah ke Astra, boten. Ya, teman-teman saudara kita itu bisa berjalan ekonominya untuk hidup saja. Belum untuk menghidupi yang nanti, ya, tapi untuk hidup. Sampai di sini dulu sudah jelas. Ya. Yang terakhir penjenengan itu tadi kerjasama dengan perwakilan dan cabang daerah dalam mengembangkan perekonomian. Yang di sini di Jawa sudah mulai dilakukan. Perwakilan gawe beliau Pak Dr. Kos ini luar biasa dengan tim Pak Bin, ya, buat pabrik-pabrik pupuk. Ini ada aturannya. Pabrik pupuk ini jangan didol online apa didol yang jopo. Betul apa? Tanpa uji. Itu hanya untuk kalangan sendiri, ya. Karena nanti yang butuh banyak setelah warga kita itu pakai itu hasilnya luar biasa. Dotakan pupuk apa orang tahu nih pupuk lagi, ya. Karena kita lagi tak akui pupuk butuh sekian untuk sekian hektar, pengen tubuh. Nah itu temu di bawah tangan dulu, ya, dibawakan ya harus tubuh. Anda ambil banyak juga boleh dari JST itu. Ini toko juga sudah dijual. Nah ini perwakilan yang memodali sampai. Karena nanti hasilnya untuk perjuangan perwakilan. Ya. Sebenarnya sudah dapat surat dari Pak Mas Kuri Rembang tentang garam, belum? Perwakilan. Belum. Dan sebagian sudah. Ini juga garam yodium, garam manusia itu, ya. Dia bisa memblok perusahaan garam punya Nahdien itu, kira belum bisa sendiri. Ya, kemudian kita pasarkan lewat cabang-cabang dan ini dipakai majelis untuk membangun majelis keuntungan di Rembang. Sekarang ada lagi teman kita Jakarta, ini sudah mulai mensinergikan, ya. Warga Jakarta itu sudah dapat izin dan gawe tepung garum yang bisa untuk mengurangi sakit asam lambung, ya. Ya nanti itu dimasak orang garum terus dibuka dimasak, ya. Sudah terlalu gede ya. Nah itu, ya, itu nanti kemudian dia bisa diedarkan ke Solo, kemudian ke, nah keluarga tentunya harga area ya, karena ada transport, ada ini, selain diskon dari pembuatnya juga ditambah biaya ini harganya dijinya gak naik. Ini yang saya maksud bersinergi, ya. Dulu ada gombong apa namanya di sana, kayak sandal itu. Jadi Banyumas apa namanya dari Cilacap gawe sandal itu. Sandal masjid itu tadi saya lihat di masjid digawe sandal warnanya macam-macam, kuning, oranye, biru, hijau. Itu di masjid ya. Berisi sepidol MTA gitu ya. Itu pesan ke sana langsung digawe ke sandal masjid MTA. Oh, ada tulisan gitu. 25 untuk 10 untuk. Ya. Ini yang saya maksudkan mensinergikan kampung kagungan apa? Nanti menjadikan usulan perwakilan yang bisa berusaha yang bisa disebarkan. Kita itu punya pasar luar biasa. Pasar kita di Surabaya, pasar kita di Malang, pasar kita se-Indonesia. Itu pasar semua penjenengan. Makanya kalau penjenengan dari pasarnya kebutuhan. Jika kalau sekarang ini Menteri Mulyani kabeh ngomong wah Indonesia sulit gini, pertanyaannya sederhana. Isi orang belum sonera Indonesia ini. Masih enggak? Menurut di kebutuhan enggak? Nah, selama masih ada kebutuhan, kalau kita bisa memenuhi kebutuhan itu pasar. Kafur itu, kalau bensin larang kafur. Kalau bensin larang kafur. Ini kan luar biasa sekali. Ini tadi saya ganti kafur dengan siapa ya? Nah, produk kita ini apa kalau ini?
Wah, distribusinya apa ini. Hei, gawe pabrik kafur untuk Lampung, supaya nanti seluruh Bapak modal. Anda siap? Kita bangun pasar ada Mas Noles kalau tanda tangan. Enggak mahal, kamu enggak mahal. Mesinnya, orang harus dilemah ya, lemahnya ya di orang sabar, tapi disilake. Nyimone ya sing setahun yang 1.000 per kilo gitu. Tapi kok sudah kau lebih bisa tidur dewe ini punya perwakilan. Sekarang kita membuka ini kok udah kamu kasarnya semua harus minum kafur karena ini produk kita sendiri. Semakin ada produksinya gede, reganya akan semakin murah. Orang kok jalur murah sih, jalur murah reganya rara-rara. Nggak mau sing tuku mau sidi akan murah. Mesin buka kapasitasnya 10.000 botol. Saya kira 3.000. Seminggu minta shopping telung dino lah gaji karyawannya piro. Dibebankan 1.000 botol iya kan ini mentelon. Yang 10.000 14 loh. Mudah loh dari Israel. Dan tak dampingi kalau mau bas dapur. Izin didampingi nanti dari kantor pusat. Jadi bahkan siap pro loh ini ya. Siapin campur tali waduh siap. Baru sampai mengkaburin kalau ngaji ketemuan sulit. Tapi jangan saya maksudkan ini cara memotivasi. Bisa dilakukan buat kapur. Mana kalau pilih brand gitu, buatan nganggo brand manapun, buatan nopo-nopo oleh. Niki penduduk Lampung ada kapur jadi lumpur boleh. Kapur meter Lampung jadi lumpur boleh. Tidak mesti harus kapur. Menjadi brand kebanggaan Lampung Selatan kalau Sumatera Selatan kalau Lampung Selatan. Lalu kalau Ustadz kesini dari sini nggak muncul lagi ada macam-macam itu, tidak berdiri dengan semua dan bisa. Yang namanya kangen botol itu tidak kangen botol. Bukan sebenarnya kangen botol karena kaum melarang ya. Payu, ya. Ini kena didol murah payu, karena didol larang malah payu di pasar dewi. Mulanya dulu mungkin di keramnya nonton, kisi khusus belum sugi kayak gini. Jadi begitu disuguhi ngerti, wah sugi. Uang butuh nonton itu, ya. Tamunya rawuh disuguhi merek produk dengan sih uang sugi langsung wah, ini kita botol 10.000 ya. Nah rawongnya kenapa ini bareng gitu. Laganya gue ke air minumnya statusnya harus nengkin ini. Kalau kalau Raffi Ahmad bahkan saya perjalanan iki regane 10.000, iki regane 2.000, 3.000, dua produksi. Dengan ASN merasa tertekan situ. Ini marketing itu Mas Beni itu yang ada bawa tim juga. Satu marketing, branding, positioning. Nah ini diolah ke situ. Kalau ini satu gambaran, jadi penguatan usaha ekonomi rumah, usaha ekonomi warga tadi kita punya subjeknya siapa yang mau kita sasar, sumber dananya siapa ini, ya Mas Dul. Sekarang saya sedang berusaha mencarikan sumber dana lagi. Nah CSR ini tadi gambarannya di tengah second win entek, DSP ini tadi entek. Sekarang penjenengan itu biasanya kaitan karo UBS, kaitan karo Bank Syariah, saya menghambat apa? Belum tahu pendapatan. Apa? Agunan ya? Jaminan. Lalu misalnya kenapa jaminan itu kenapa? BPKB
sertifikat. Banyak BPKB di bank ini motornya selama. UBS ya, Mas Tur. Nah, saya sedang berusaha mengolah sebagian dari data DBS ini maksimal 10 juta perasaan jaminan. Nah, ngambil. Lah kita bawa pulang ekonomi ecek-ecek ngeten omah men mondok omah. Kos kontrak ya, kos kontrak anak pun ngeten. Lah kok mangkakoni jaminan iki kontrakane sertifikat klosite entuk jadi jaminan. Jadi hambatan jaminan kita pangkas, orang ada jaminan. Yang maksimal sementara ini 10 juta. Misal, ya, ini misal. Nanti terus sesuk langsung amrah kabeh. Kok sampe jamin di sofa. Ini misal lagi diolah yang itu. Nah ini nanti yang untuk nambah. Janjine siji kudu balekke. Biasanya kudu balik sing bahwa ini itu saben esok tekani debt collector itu ada. Pripun jenengan curang jaminan dikai malah saiki member. Dan ini kan kudu balik. Kira-kira bisa mana? Bisa boten? Yang bisa dibentuk kalau tidak ya. Ragu-ragu. Nah kalau nanti ku seneng ini bareng tekan gue nyicil ini kalau kan bagus semua. Nah itu kalian ini udah sing hitung aku sehat nih gue. Nah mungkin ya kontrak dikatakan lagi atau mau mendingan sudah mau tambah kaya tambah rame. Udah motor parkir, kita ini lah gratisnya hijau ya, kita tambah kewok ini. Jadi wis mau cicil rampung, mau cicilan tuh rampung. Iya, dan masalah orang kayak hadiah. Maksudnya dia, lah yang gue gitu dibantu kalau dikon. Nah, wis tanpa jaminan itu bisa begini dari saya mosok rangka betul ngono ya. Lah yang masih cepat. Nah, ini nyata orang ini boleh sebagian keuntungan itu nonton kalau kayak 500.000 masuk ya orang lagi berarti wajib orang wajib yang aku banget tentang ini. Nah, ini dadah balik 10 juta tambah 500. Ini nanti untuk harapanku jadi bank kita yang tanpa bagi hasil dan tanpa jaminan. Ini kembali kepada umat lagi. Niki bukan untuk pemula ya. Nek pemula nggak ini mesti entek. Niki pun di usaha melaku, bukan sing duwe usaha nih. Nah, macam betul niku bukan toleh. Niki duwe usaha melaku nih. Rodok banter sidik nek mbok tambahi pelicin nganggo 10 juta iki. Wah, ranking. Bener kan? Nanti sing ada bedane nanti. Kayak tiga niki wae iso bedane. Niki cek bisa tak dikon teman-teman jenengan iki godol. Suasane kok apik mundur sithik. Atase melu peyek ya, peyek kono sana ta peyek tumpuk itu apa. Peyek lah kok omongan nanggung apa parani musuhmu betul lagi jangan itu sesuatu bantuan dari orang tenangnya loh dia gampang dia kuning didi orang jaminan ya ayo wes kau tak tadi belum tadi ya nah ini yang sudah kira-kira ya. Jadi kemudian program pendeknya itu terbentuknya pengurus BIKON ini mudah-mudahan setelah saya datang ini ada semangat untuk segera membentuk, dilaporkan Mas Dur, kemudian diturunkan SK. Jadi, kemudian membuat rencana kegiatan yang dibutuhkan rasa mulutnya kira-kira bisa ditangani ganti santai. Ya, kita itu dalam rangka fisabilillah itu harus dilandasi rasa ikhlas yang luar biasa.
Rasa ikhlas itu bisa kita dapatkan kalau dalam prosesnya itu kita juga menikmati. Kemudian bisa merasa ikhlas. Proses seorang itu dinikmati, orang mungkin ikhlas. Terus dibantu, kira udara belakang ini. Lah kok ketemu saya kira gitu. Nah, mungkin berarti ya sing ikhlas, ya nyata ikhlas itu ya kebangetan lah. Kalau kata kebangetan itu selain ikhlas. Jadi pendidikan harus berusaha untuk menikmati hal yang sederhana saja. Kemudian membuat usaha percontohan yang mudah ditiru. Nah, ini saya contohkan lagi. Membuat usaha perwakilan sekarang dua kios cilik kayak temuku. Jalur DPS, ya, naik pusat. Nah ini karena kita pengajian datang umat ini. Ya di situ jual, ya, jangan yang diboykot ya, jangan boykot jadi masih positif. Nanti di situ rompot titipan usaha rumah kita. Saya gawe lemper titip ke, saya gawe bawang titip ke. Konsinyasi loh ya Mbak. Iki kono wis jam 10 tekan jam 4 ora payu bawa supuk nek ambek mambu kurang ngerti ya. Nah, konsinyasi. Payu papat udah mau bayar papat, 10 payu papat bayar papat pasti ada tentu. Pengajian setiap hari Jumat ramai sekali banyak ibu anak-anak. Lo nengono guntir macam-macam dasar di toko penjenengan. Lah ini membuat proyek-proyek percontohan seperti ini. Itu kira-kira yang bisa saya ya dengan komunikasi yang cepat efektif antar bikodha. Ya. Ini sini dekat-dekat nggak sih perwakilannya? Apa ada internet? Ada. Bisa Zoom. Kemudian pengembangan potensi dan meningkatkan pengetahuan para bikodha dalam melaksanakan tugas. Nah, nanti bikodha kalau diaturi rawat ke Solo karena ada pengembangan skill. Ya, misalnya bikodha, yuk datang ke Solo karena akan ada pelatihan masalah bisnis online. Kita buka toko online. Kita nyantek sak dadine bawa HP. Nek HP kabeh duwe lho ya. Nah, jangan cuma untuk WA-an dan untuk selfie nah ya. Tapi ya sekarang bisa BKN untuk piye untuk toko online kan. Terus saya kemudian aku kira orang Solo untuk dididik. Ya. Sak dadine. Jadi panjenengan konduri wis duwe toko online. Barang sing didol berarti ya. Ini toko online. Nah, isi bapaknya kan gampang nih duwe toko. Dua mindset itu. Anda juga harus siap menambah skill seperti itu. Skill masalah manajemen keuangan, skill masalah itu kira-kira yang kedua ditambah. Dasar-dasar dulu bagaimana bikodha nantinya bertugas. Sekarang saya berharap pembentukan bikodha dari ketua-ketua perwakilan bisa segera dilaksanakan. Tadi yang diberi tugas siapa? Siji sing kersa, sing mau. Pinter nek panjenengane ora mau, ora mungkin iso. Nek sing mau, pintere gampang itu kan antara lain ditambah sedikit. Kedua, nek iso ya sing wis duwe usaha. Ya. Jalan minimal. Dan ini nanti ada proyek-proyek khusus para pengurus bikodha itu sing duwe usaha kudu sehat. Lah wong mikir umat piye, wong mikir usaha dhewe semua. Biar menyehatkan orang lara, ya kan harus sehat dulu dong. Benar enggak? Kita masih tinggal di bikodha masih lara-lara. Jangan di sini. Ya enggak kan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan saja. Nanti ada jawab sampai jam 9. Kalau saya tidak mampu, tidak tidur di sini tidak apa-apa. Itu akan ada sesi-sesi lebih jauh dari pertanyaan. Ya. Mudah-mudahan cerita dasar ini sudah membuka sedikit wacana, wawasan dan sedikit pengetahuan tentang apa sih bikodha dan bagaimana saya sebagai seorang yang mengampu bikodha nantinya
Akan menurut nanti kami saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi. Kita beri aplaus untuk Pak Adi. Gimana? Tantangan Pak Adi bisa jawab nggak? Kalau jawab bisa lakukan ini tadi. Kafur dibawa ke sini. Tadi saya lihat di tol sampai sini itu luar biasa ini. Jadi cita-cita saya nanti Sumatera itu gerbangnya itu lebar itu nanti sampai Aceh sana gitu. Jadi cerita kami tahun 2025 ini Sumatera 1, kemudian nanti 2025 juga di Kalimantan 1. Dan insya Allah pelan-pelan kami pasti bergerak begitu. Dan ini tadi disampaikan Pak Adi banyak tentang banyak hal itu. Diskusi barangkali atau nanti akhir Pak Adi? Akhir. Baik, sesi selanjutnya nanti gini. Sebenarnya kita ada diskusi, cuman nanti di akhir-akhir aja. Insya Allah nanti kita habis isya itu nanti santai. Kalau mau jadi masak sampai jam 10, jam 11 kami siap. Mau kami besok itu pulangnya jam 9.30. Jangan nanti nomor di sana boleh mau buka apa? Saya bawa tim komplit. Sudah, nomor saya ingat. Saya kenalkan dari divisi sebentar. Dari divisi pengembangan usaha. Mana? Masih perlu berdiri. Oke, beliau itu bagaimana mengembangkan usaha di bidang ekonomi LTA pusat beliau. Wah, membangun apa di Lampung kira-kira apa sih memungkinkan potensi-potensi apa? Nanti beliau akan menyampaikan juga. Ya, selanjutnya divisi pengembangan SDM. Ada Mas Beni, berdiri Mas Beni. Oke, Mas Beni, Mas Yogi. Oke, ini semua praktisi-praktisi dari pengembangan usaha. Jadi beliau juga pengusaha. Mas Beni, Mas Yogi ini kalau jenengan ke Wonogiri banyak pom bensin itu jenengan tanya ini sih ada sinten. Tapi saya kadang-kadang beliau ngisi bensin mobil dewe telat. Dari pertanian ada Dr. Gus sama Pak Kisbi. Siap. Beliau nanti akan banyak memberikan materi tentang pertanian. Kemudian kita sampaikan juga dari UBS Mas Pratomo sama Mas Nur barangkali. Ada Mas Pratomo? Ya di luar. Sekalian kita nyampaikan di sini bahwa di luar itu ada layanan pembukaan untuk rekening UBS. Insya Allah ke depan nanti tinggal responnya para pimpinan perwakilan di sini. Kalau kebutuhan layanan apa-apa nanti disampaikan, dirembuk dulu. Dan insya Allah instruktur apa itu infrastrukturnya itu tinggal copy paste saja. Jadi kemungkinan nanti modelnya kayak apa begitu. Dan nanti harapan kita panjenengan semuanya sudah dibentuk tentang bidang ekonomi daerah. Nanti kalau kita mengucurkan dana pengembangan dari Pak Di mengatakan dana stimulan produktif. Ini sebenarnya dulunya namanya CSR. Nanti Mas Ibnu akan menyampaikan. Itu kita ubah nanti panjenengan harus punya rekening UBS karena dari kita untuk kita ya kita harus peduli dulu termasuk nanti beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Dr. Gus sudah siap? Mas KSP sudah siap? Nih, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Insya Allah nanti pertanyaannya dirapel, nanti semuanya kecuali nanti kalau waktunya memungkinkan nih. Insya Allah di depan panjenengan tanya apa-apa boleh, tapi di akhir-akhir. Baik, Dr. Gus ya? Di aula. Oke, dari divisi pertanian silakan Mas Pak S dulu untuk menyampaikan materinya. Jadi materi kedua ini adalah menuju sukses maju dan mandiri tentang pengembangan pertanian dan perkebunan. Jangan khawatir Bapak sekalian, materi yang kita sampaikan itu sudah saya share di grup WA itu yang sudah kita bentuk. Jangan khawatir, tidak usah nulis, tidak usah dipoto, dengan di tangan semua. Kalau saya ingin nulis itu kelamaan. Jangan khawatir, semua materi akan saya sampaikan di situ. Jadi zaman sekarang tidak usah khawatir. Baik, dari divisi pertanian ini kita kenalkan satu Pak Kesbianto. Ini beliau
seorang PPL, jadi wis pensiun, ini tahu-tahu ini dalam rangka saya senang sama Lampung dan Sumatera Selatan karena banyak pertanyaan di sini. Insya Allah track recordnya bagus, nanti akan menyampaikan. Yang kedua, Dr. Kusnadi. Jadi disampaikan kalau Dr. Kusnadi ini agak unik. Uniknya gimana? Ya unik sekali. Beliau itu seorang dokter tetapi gelem nambah pertanian beliau. Jadi beliau seorang dokter sudah punya klinik. Beliau itu ASN-nya dilepas. Jadi punya klinik juga beberapa hal. Kemudian resign dari PNS. Kemudian dia senang otak-atik pertanian. Ternyata resep awet mudanya beliau itu begitu. Setelah nyuntik orang, nambani orang itu, terus nambani juga hewan. Yang terakhir nambani tanaman. Resepnya awet muda. Jadi setelah megang orang, kemudian megang hewan, megang tumbuhan. Dan ini insya Allah sudah banyak berkarir di pertanian. Dan ini kedepannya akan mengembangkan di bidang pertanian. Saya sangat melirik, ini silahkan nanti untuk menyampaikan pertama. Baik, saya serahkan ke Pak Is untuk menyampaikan dulu, nanti disusul dengan Dr. Mohon Pak Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Anti Guru, pimpinan pusat beserta tim dari pusat yang kami hormati. Kita hormati Bapak Pimpinan Perwakilan Lampung beserta Bapak semua hadirin beserta sahabat ikan pada siang hari ini. Apa kabar Bapak-bapak, sehat? Terima kasih. Ya, tidak menunggu waktu saya langsung menggunakan waktu untuk menyampaikan materi kami dari bidang pertanian. Sebelumnya kami mohon informasi kira-kira yang berprofesi petani, Pak. Silakan tulis saya. Oh iya, terima kasih. 60% Kira-kira tanam sayuran ada? Padi? Oke, perkebunan? Terima kasih. Yang usaha ternak ada? Ternak ada? Ya, terima kasih. Oke, ya. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti saya di sini. Kemudian apa yang kami sampaikan nanti benar-benar bermanfaat dan bisa ditindaklanjuti di wilayah masing-masing. Karena ini sebagai tolak ukur ataupun sebagai modal kita untuk mengawali bergeraknya Bitcoin, khususnya di bidang pertanian yang mungkin selama ini Bapak-bapak sudah menggeluti di bidangnya masing-masing. Kemudian permasalahan yang ada di lapangan khususnya untuk yang pertanian biasanya apa? Masa lama. Kemudian pupuk, ya. Biasanya pupuk apa? Korea, TSP, KCL, Panska, seperti itu ya. Untuk pupuk organik masih belum. Terima kasih. Mohon maaf saya berdiri karena memang kayak saya kekurangan tinggi badan. Langsung ke materi. Kami ambil BTS, sudah dari lagi budidaya tanaman sehat. Jadi dari judulnya sudah saya kira sudah bisa menangkap. Nanti arahnya sebenarnya saat ini dari sampaikan beliau terakhir nanti menjadi elemen dakwah harus sehat. Jadi sebagai dasarnya harus kita tahu dari mana posisinya. Kami nama sudah dikenalkan tadi sama Mas Derman Isbianto dari pusat. BTS adalah budidaya tanaman sehat, artinya strategi untuk membudidayakan tanaman dengan baik, mulai dari pengelolaan lahan sampai panen sehingga menghasilkan
tanaman yang sehat dan lingkungan lestari. Kalau bapak-bapak selama ini saya percaya sudah berbudidaya dengan baik, betul ya? Dengan baik. Hasilnya mungkin sudah bagus. Sudah bagus. Oh belum? Yang sebagian kemudian ketika sudah sampai panen bagus, jadi yang menjadi problem kita kadang-kadang pada musim berikutnya itu sudah mengalami mungkin permasalahan. Satu, dengan komoditas yang sama, nanam padi, mungkin hari ini musim ini panen ini bisa 10 ton per hektar, namun pada musim berikutnya ini sudah berkurang, walaupun ditambah lagi dosis pemakaian pupuknya, betul? Ya. Makanya pada saat ini kami sampaikan nanti mudah-mudahan di samping nanti tanamannya bagus, tanaman sehat, kemudian hasilnya juga sehat dikonsumsi bagi kita, kan sebagai modal agar tubuh sehat itu konsumsi makanan yang sehat. Kemudian lingkungan sehat dan juga untuk ternak pun juga sehat. Jadi aman bagi semua lingkungan. Dan tidak kalah penting adalah lingkungan lestari. Jadi dengan kondisi yang bagus, produksi yang tinggi, yang optimal, lepas dari gangguan hama penyakit, tapi bisa bercocok tanam, berbudidaya, berkesinambungan, berkelanjutan, tidak mengalami proses penurunan produksi, walaupun biaya operasional itu tidak bertambah. Itu maksudnya budidaya tanaman sehat. Bisa lanjut Mas ya. Tujuan ya. Kita berdasarkan dengan surat An-Nahl untuk belajar teknologi fakulu mimma razaqakumullah waskur nikmatullahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi artinya maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika semuanya menyembah kepada Allah. Ya, dengan dasar ini mudah-mudahan dari apa yang telah kami tampilkan satu persatu itu merupakan bukti di lapangan, sudah dibuktikan dengan BTS ini ternyata produksi bisa optimal, tidak mengalami penurunan kesuburan tanah, dan insya Allah gangguan hama penyakit bisa terkendali. Yang pertama adalah agar tanaman mempunyai ketahanan ekologi. Maksudnya ketika kita menanam katakanlah nanam padi, di situ pasti akan mengalami banyak gangguan, terutama hama penyakit. Kemudian nanam sayuran cabai atau tomat atau terong, di situ juga banyak gangguan terutama hama penyakit, dan mungkin ada faktor alam yang lain. Dan karena tanaman tersebut sudah kita kelola dengan cara yang sehat, dengan budidaya yang sehat, insya Allah akan menumbuhkan imun ketahanan tanaman dan ekologi. Jadi ketika mendapat katakanlah itu tanaman terserang keriting pada cabai, nah dengan sendirinya karena sudah mempunyai kekuatan ketahanan tubuh, di situ nanti dengan perkembangan waktu perlahan-lahan akan pulih. Nanti saya contoh di tempat saya itu kena keriting, ternyata
diobati dengan kimia. Kita harus yakin dulu. Kalau tidak yakin ya nanti berarti kita tidak percaya dengan teknik kita. Akan mulai sendiri. Seperti kena iser, kali geret batang. Istilah sini apa? Padi yang kena iser. Kalau sudah ya sudah. Yuk. Itu ketika umur di bawah 1 bulan, itu biasanya disemprot apa Pak? Kena sintek, obatnya ya, orajan, spontan, regen, dan sekali. Ternyata dengan teknik budidaya tanaman sehat, tanpa masih aplikasi pestisida bisa sembuh dan itu akan menumbuhkan tunas bayi yang lebih banyak. Untuk urainya nanti aja kan ada waktu karena waktunya kita berkait dengan video terus biar nanti semuanya bisa kesampaian. Jadi contoh alpukat di saudara kita namanya Mas Helvi Weladi, ini masih muda tapi energi mencoba menanam alpukat 200 batang. Harusnya memiliki ini baru umur 1,5 tahun, sudah berlebat sekali. Tapi khawatir nanti rantainya itu patah, dipotong ya Pak. Paling disisakan 22. Ini tanpa pupuk kimia. Dan pupuknya nanti apa? Nanti selanjutnya. Nanti aku sudah tambah. Kemudian yang kedua, Mas Doni, lanjut. Next. Nah, kedua, ini juga dengan BTS. Yang pertama tadi ketahanan ekologinya muncul, kedua tingkat produksi tinggi. Meskipun kita tidak mengandalkan pupuk kimia, namun produksi tetap bisa stabil. Jadi dengan penggunaan pupuk CFC dan juga pupuk kompos. Ini bentar. Nengge Kristal yang dari dokumen Mas Soliti terkenal, dia ngopeni dan dani tanduran lainnya isi tahun sampun parah. Jadi dipelihara, akhirnya bisa mulai buah musim pertama bisa 45 kilo. Kalau normal itu bisa 80 sampai 100 kilo per musim panen, setahun 2 kali. Oke, 80 kilo minimal. Kalau lengkengnya itu 1 kilo 35.000, kira-kira berapa? Nah, satu batang. Ini salah satu keuntungan. Jadi jangan khawatir kalau tidak pakai pupuk kimia nanti hasilnya menurun. Pakai tapi hanya sebagai apa ya? Istilahnya kalau bumbu masak itu penyegar. Jangan terlalu banyak. Karena apa? Meskipun kalau kita budidayakan dengan pupuk kimia yang dosisnya lebih banyak dari pupuk organik, itu bisa produksi tinggi, bisa nanti melebihi yang lain. Tapi apakah nanti berkelanjutan? Saya tidak hati. Pasti nanti kalau tanaman itu tidak punya ketahanan ekologi, mudah kena penyakit, mudah kena rontok. Jadi salah satu. Terus, Mas Ben, jadi siapa nih Pak? Ini cabai, sami singulator di depan tadi. Pada bulan pertama itu kena keriting Pak, jadi dahannya rontok semua. Biasanya kalau keriting di sini pakai apa? Pakai kurator, pakai dimulis, macam-macam. Kalau Pak Dokter itu dosis tinggi. Kita cuma andalkan kita kotor dengan CST
saya tambah NPK sedikit langsung bisa pulih. Kenapa? Sudah memiliki bahan ekologi tadi. Sehingga apa yang dihasilkan ini sampai nanti cabenya itu sehat. Nah, kenapa harga cabai sekarang sampai berapa? 100.000 ya. Terakhir 80.000. Kalau nanti bapak-bapak semua itu bisa nanam di kebunnya sendiri. Ini di kebun Pak, hanya 150 batang di kebun, tidak ada yang menurut saya itu baru mau kambing besar, tumbuh subur. Pupuk Anda, GST, sedikit pupuk kimia, tanpa pestisida kimia, karena mungkin nanti ada residu itu ampas dari zat kimia yang terbawa oleh buahnya tadi, sehingga kalau dikonsumsi menjadi tidak aman. Jadi untuk sayuran, kemudian lanjut. Kemudian yang terakhir yang untuk padi, tujuannya untuk pertanian berkelanjutan. Jadi sekarang bisa berhasil bagus sampai sekarang beliau Pak Joko Mintoyo dan Bapak Tugiman di Suwarjo. Ini beliau sudah eksis secara BDS. Pupuk kimia yang mendapat bantuan dari pemerintah itu hanya di timur di rumah. Saya pernah kesana itu bantuan itu tidak digunakan. Karena tetangganya itu ngambil. Jadi pupuk kimia yang diberikan itu lewat proses komposisasi. Ketika membuat kompos plus yang kemarin sama beliau Dr. Gus di pelatihan untuk diterapkan di lapangan masing-masing, ternyata hasilnya luar biasa, bisa 9 sampai 10 ton, rata-rata 9, dan itu rutin Pak, tidak ada degradasi penurunan produksi, sehingga ini menunjukkan bahwa kimia yang berlebihan insya Allah kita bisa produksi yang mungkin lebih tinggi dari dengan secara konvensional. Selanjutnya, kemudian prinsip-prinsip GDS ini kita mengambil surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qallahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan perbaikan yang bagaimana? Untuk mendukung budidaya tanaman siap di depan tadi yang insya Allah hasilnya bisa stabil, optimal, dan jauh dari gangguan hama penyakit. Yang pertama adalah prinsip dalam pengolahan tanah yang baik. Jadi ketika menyiapkan media tanam, kita betul-betul kita cukupi kebutuhan tanaman tersebut, utamanya dengan pupuk organik yang sudah difermentasi dengan single gembur. Ini ada SP. Jadi kemudian ketika sudah siap ditanam, kita aplikasi nanti dengan single gembur, dan di sini ada gamping yang masih hidup itu. Ini bukan belum itu, bukan transit, tapi gamping yang plus. Itu dengan rendung 1 kilo 10 liter, kemudian diambil airnya disemprotkan. Itu ternyata manfaatnya melebihi dulmit ataupun kalsium. Jadi tanah-tanah yang struktur tanah itu lihat awal ketika diolah itu sangat keras, coba dikasih nanti pori-pori tanah akan membuka sehingga pupuk bisa masuk ke dalam, akar itu bisa panjang untuk menyerap
unsur bahaya. Jadi yang pertama adalah pengolahan dengan bagus, disemprot SD, kompos terus dan juga gamping. Terus lanjut mas. Next, prinsip yang kedua adalah bibit unggul. Ketika Bapak untuk mengawali tanaman harus menyiapkan bibit yang unggul. Artinya itu diperoleh dari padi benih yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau padi bisa ada labelnya. Karena itu nanti ada deskripsi bahwa varietas ini toleran terhadap hama A, penyakit B, dan sebagainya. Sehingga ketika ditanam itu sudah jaminan untuk tumbuh bagus. Kemudian dari sayuran itu biasanya belinya yang ada bungkusnya ya, jadi itu sudah bisa dipertanggungjawabkan asal muasal dari bibit itu nanti jaminan tumbuh bagus, produksi bagus. Itu dari kapal juga ada, dari panah merah ada, dan lain sebagainya. Kemudian terus menggunakan pupuk organik, jangan lupa seperti tadi yang di awal, alpukat, lengkeng, cabai, padi itu tidak pernah meninggalkan kedelai, termasuk pupuk organik. Disemprotkan atau juga dikocor. Kalau lengkeng dikocor Pak, sama alpukat tadi dikocor, ditambahi NPK sedikit. Berikutnya, aplikasi agensi hayati dan Pesnap. Maaf ini untuk agensi hayati belum bisa kami tampilkan karena belum ada pemasannya. Agensi hayati itu mikroorganisme yang berperan untuk menekan perkembangbiakan dan populasi hama penyakit. Di situ ada laba-laba, Piscis predator, kemudian untuk tikus ya burung itu alga, kalau untuk jamur ya Viveria, kalau untuk jamur fungi, antilayu, trichoderma, dan lain sebagainya. Itu juga bisa dikembangkan sendiri. Nanti kita bersama untuk belajar, termasuk Pesnap dan juga ini jagan subur. Ini juga buatan kita belum bisa kami tambahkan yang karena itu maaf aromanya agak menyengat, nanti kan di bahwa di perjalanan nanti satu tambah bisa maaf nanti bikin sendiri bisa udah mungkin saya nanti. Berikutnya penanaman tripudia ini untuk melengkapi agar di lahan kita itu sudah ada pasukan, sudah ada prajurit, dan ketika kita menanam padi atau sayuran tidur di rumah dengan tadi sudah ada. Namun karena kesalahan kita aplikasi PS35 yang tidak bijaksana, sehingga kantong-kantong yang kita sediakan itu sebelumnya tidak ada karena sudah nanti kesemprot obat kimia tadi. Ini sebagai kantong untuk seperti lagi trichoderma. Kalau tadi trichoderma, ini trichoderma itu pembunuh telur hama padi itu bukan sundep. Nah ini kan ada kamper kita bertelur di daun padi, dan nanti trichodermanya itu ya telur-telurnya juga termasuk mungkin ada capung, ada kumbang atau kumbang melon, ada bunga air lah, masih ingat bunga air, nah itu sudah bisa untuk membunuh telur padi. Jadi sebagai prinsip-prinsip yang harus semaksimalnya kita siapkan ketika akan memproses untuk menyeting budidaya tanaman siap. Tidak sulit, mudah sekali. Dan itu sangat menyenangkan karena
ketika kita berkolaborasi dengan yang namanya organik itu enak, jadi tidak khawatir kalau kita kena infeksi karena keracunan dan lain sebagainya. Mungkin sudah cukup Mas. Terima kasih sudah sedikit yang kita sampaikan. Kemudian bermanfaat, tidak ada yang kita mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita beri aplaus untuk Pak Edi. Bapak-bapak dan sekalian, nampaknya kan sudah masuk sholat asar. Nanti kita beri kesempatan yang mungkin di sini sekaligus kita beri sebentar nih. Saya lihat lelah-lelah itu ada. Sama kita tim ada sebagainya ada. Kita sekolah dulu seperempat jam untuk yang sholat yang nanti break. Insya Allah di luar ada sedikit yang bisa dilewati. Kita beri dulu guys, sepakat ya? Kita nanti kembali jam berapa? 15 menit kembali jam 16 ya? Oke, siap. Demikian untuk kita break sebentar. Kopi ora bang tangkas iki. Masih lagi. Lah ngapa ta? Lali. Hah? Lali. Oke, lihat. Delok. Lah saya masih berarti sama main dari Jogja kan? Main dari Jogja. Enggak. Siapa nih? Aduh, sama. Sama main dari Jogja. Waktu itu dengan karena saya rata kau sini. Saya sini rata kau. Jadi rata kau sini guys. Gilingan kayak nanti gilingan. Rogone kuwi. Samsung S. Iya sih. Handphone. Samsung mana?